Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nisa Fitriani, NIM 2004-2190, mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Konsep Pengertian Sistem Hukum Indonesia dan Ruang Lingkupnya Manusia dan Masyarakat. Yang pertama sekali kita harus mengetahui pengertian dari sistem hukum Indonesia. Apa sih itu sistem hukum Indonesia? Sistem hukum Indonesia adalah semua sistem hukum yang diberlakukan berdasarkan politik hukum NKRI yang mungkin hanya berlaku bagi sebagian bangsa Indonesia saja, seperti sistem hukum adat, hukum Islam, tetapi diakui oleh NKRI sebagai suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang berlaku dalam masyarakat disusun dalam suatu tatanan. Susunan hukum yang dimaksud memberikan tempat yang sebenarnya dengan tersusun dengan baik dan tertib dalam suatu susunan yang disebut tata hukum. Selanjutnya kita harus mengetahui apa sih itu tata hukum? Tata hukum adalah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan atau diatur oleh negara atau bagian-bagiannya dan berlaku pada waktu itu di seluruh masyarakat dalam negara atau disebut juga ius constitutum. Tujuan dibentuknya tata hukum adalah untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota-anggota masyarakat dalam negara itu dengan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara atau bagian-bagiannya. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui tujuan mempelajari tata hukum Indonesia. Tujuan dari mempelajari tata hukum Indonesia adalah agar mengetahui perbuatan dan tindakan manakah yang menurut hukum dan manakah bertentangan dengan hukum. Bagaimanakah kedudukan seseorang dalam masyarakat, apakah kewajiban-kewajiban dan wewenang-wewenangnya yang kesemuanya itu menurut hukum Indonesia. Selanjutnya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang lembaran negara sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah terdapat pada pasal 3. Yang pertama, Undang-Undang NRI 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Undang-Undang NRI 1945 ditempatkan dalam lembaran negara RI. Yang ketiga, penempatan Undang-Undang NRI 1945 dalam lembaran negara RI tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Manusia. Secara naluri, bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai keinginan untuk hidup bermasyarakat. Artinya, setiap manusia punya keinginan untuk berkumpul dan mengadakan hubungan antar sesamanya. Nah, selanjutnya masyarakat. Masyarakat ialah sekelompok orang tertentu yang mendiami suatu daerah atau wilayah tertentu dan tunduk pada peraturan hukum tertentu pula. Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Warga masyarakat dimaksud adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan derajat kepatuhan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Yang terakhir, hubungan manusia dan masyarakat dalam sistem hukum. Hubungan manusia dan masyarakat dalam sistem hukum Indonesia adalah mengatur hubungan antar manusia dengan manusia dengan masyarakat, dan sebaliknya. Dengan ukuran hubungan tersebut adalah keadilan. Dikarenakan setiap manusia dan masyarakat harus mempunyai keadilan dalam suatu negara yang dapat melindungi setiap individu maupun kelompok dalam tindakan-tindakan yang melanggar norma hukum dan berdampak pada keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang pembahasan sudah selesai. Saya Aulia Nisa Fitriani, NIM 2004-2190, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.